Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Kodri, kelas 2A, NIM P05120221043. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek legal etik keperawatan jiwa. Etik keperawatan, sudut pandang pada apa yang baik dan benar untuk kesehatan dan kehidupan manusia. Mengarahkan bagaimana seorang perawat harus bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Bersumber dari pernyataan Florence Nightingale, ikrar profesi, yaitu 1. Membantu yang sakit untuk mencapai keadaan sehat. 2. Membantu yang sehat mempertahankan kesehatannya. 3. Membantu mereka yang tidak dapat disembuhkan untuk menyadari potensinya. 4. Membantu seseorang yang menghadapi kematian untuk hidup seoptimal mungkin sampai menjelang ajal. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 52, pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran mempunyai hak, yaitu mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan, dan mendapatkan isi rekaman medis. Hak pasien jiwa secara umum menurut Stuart dan Langai 2001, yaitu hak untuk berkomunikasi dengan orang lain di luar RS dengan berkorespondensi, telepon, dan mendapatkan kunjungan. Hak untuk berpakaian, hak untuk beribadah, hak untuk dipekerjakan apabila memungkinkan, hak untuk menyimpan dan membuat barang, hak untuk melaksanakan keinginannya, dan hak untuk memiliki hubungan kontraktual. Alasan masuk rumah sakit jiwa yaitu berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain, membutuhkan perawatan, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Istilahnya yaitu restraints adalah aplikasi langsung kekuatan fisik pada seseorang tanpa atau dengan izin untuk membatasi kebebasan bergerak. Yang kedua yaitu seclusion atau pengasingan adalah kurungan seseorang bukan keinginan sendiri dalam konstruksi khusus. Ruangan terkunci dengan sebuah jendela keamanan atau kamera untuk monitoring visual langsung. Hierarki dalam membatasi pasien jiwa. Pembatasan bisa dalam makna dibatasi secara fisik atau dibatasi pilihannya. Hierarki dari yang paling restriktif ke yang kurang restriktif, yaitu ekstremitas tubuh, batasan ruang gerak atau kamar isolasi, batasan dalam aktivitas sehari-hari misal acara TV, waktu merokok, komunikasi, aktivitas yang bermakna misal akses untuk ikut rekreasi, pilihan perawatan, kontrol sumber keuangan, dan ekspresi verbal dan emosional. Prinsip moral dalam praktik keperawatan yaitu autonomi, beneficence, non-maleficence, justice, dan 5 itu kejujuran, kesetiaan, dan kerahasiaan. 1. Autonomi. Setiap orang yang mempunyai kebebasan untuk memilih rencana kehidupan dan cara mengatur dirinya. Menghargai harkat dan martabat manusia sebagai individu yang dapat memutuskan yang terbaik untuk dirinya. Setiap tindakan perawatan harus melibatkan pasien dan berpartisipasi dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan asuhan perawatan. Yang kedua yaitu ada beneficence, merupakan prinsip untuk melakukan yang baik dan tidak merugikan orang lain, tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Perawat secara moral berkewajiban membantu orang lain melakukan sesuai yang menguntungkan dan mencegah timbulnya bahaya. Dan yang ketiga tadi ada non-maleficence dan kemaslahatan. Prinsip non-maleficence dan kemaslahatan dapat dilihat kontinum rentang dari bahaya yang tidak berarti non-maleficence sampai menguntungkan orang lain dengan melakukan yang baik. Menurut perawat, menghindari yang membahayakan pasien selama pemberian asuhan perawatan. Bekerja dengan konsep Dalin di RS. Yang keempat tadi yaitu ada keadilan, merupakan suatu prinsip moral untuk berlaku adil terhadap semua pasien sesuai dengan kebutuhan.
Setiap individu mendapat tindakan yang sama, berarti mempunyai kontribusi yang relatif sama untuk kebaikan kehidupan seseorang. Yang kelima, kerahasiaan, dan kesetiaan. Kejujuran adalah kewajiban untuk mengungkapkan yang sebenarnya atau tidak membohongi pasien didasarkan pada hubungan saling percaya. Kerahasiaan adalah kewajiban untuk melindungi informasi rahasia, sedangkan kesetiaan adalah kewajiban untuk menepati janji. Metode dalam pengambilan keputusan etis. 1. Menunjukkan maksud baik. 2. Mengidentifikasi semua orang penting. 3. Mengumpulkan informasi yang relevan. 4. Mengidentifikasi prinsip etis yang penting. 5. Mengusulkan tindakan alternatif. Dan 6. Melakukan tindakan. Pengaruh hukum dalam praktek perawatan jiwa. Perawat sebagai pemberi pelayanan, hak-hak pasien, perawat sebagai warga negara, dan perawat sebagai pegawai. Masalah legal dalam praktik perawatan dapat terjadi bila tidak tersedia tenaga perawatan yang memadai, tidak tersedia standar praktek, dan tidak ada kontrak kerja. Perawat profesional perlu memahami aspek legal untuk melindungi diri dan melindungi hak-hak pasien, dan memahami batasan legal yang mempengaruhi praktik perawatan. Pedoman legal Undang-Undang Praktek Peraturan Kes nomor 1239 dan Hukum Adat. Liabilitas dalam perawatan jiwa, yaitu 1. Pasien bunuh diri. 2. Gagal mendiagnosa. 3. Masalah terkait dengan ECT. 4. Penyalahgunaan obat-obat psikoaktif. 5. Melanggar kerahasiaan. 6. Gagal merujuk pasien. 7. Gagal untuk melaporkan penganiayaan. Dan 8. Tidak adanya informed consent. Pertanggungjawaban pidana terkait dengan kondisi jiwa seseorang. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang diduga memiliki kelainan jiwa perlu mendapatkan penyelidikan dari seorang ahli kesehatan jiwa. Argumen yang menyebutkan bahwa seseorang yang didakwa melakukan tindakan kriminal dianggap tidak bersalah karena orang tersebut tidak bisa mengontrol perbuatannya atau tidak mengerti perbedaan antara benar dan salah yang dikenal dengan peraturan M19. Saat orang tersebut memenuhi kriteria, dia dapat dinyatakan tidak bersalah karena mengalami gangguan jiwa. Minimalkan liabilitas, ikuti standar, berikan pelkep yang kompeten, hubungan empati, hormat dan bela rasa, dokumentasi lengkap dan objektif dan tepat waktu tepat waktu. Perawat menolong di tempat umum. Selanjutnya yaitu standar keperawatan. Pedoman praktek KEP yang aman dan tepat. Menekankan tanggung jawab, mengacu pada pelaksanaan tugas yang dikaitkan dengan peran perawat, sedangkan tanggung gugat yaitu dapat memberikan alasan atas tindakan KEP yang diberikan atas diri, pasien, profesi, atasan, dan masyarakat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.